Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini, Ibu akan menjelaskan tentang bukti transaksi dan bagaimanakah cara menjurnalnya terhadap kasus PT Elmina. Silakan dilihat videonya dan kalian pelajari. Semoga kalian bisa paham terhadap materi yang akan Ibu sampaikan nantinya. Kita masuk ke dalam dokumen pertama. BKK Bukti Kas Keluar nomor 1 tanggal 1 Desember 2018 dibayarkan kepada bagian gaji dan upah serta PLN. Keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah pembayaran wages and salaries payable, yang kedua electric, telephone, and water payable. Nominalnya masing-masing adalah 24 juta dan 2.500.000 dengan total kas yang dibayarkan adalah 26.500.000. Karena kita menggunakan bukti kas keluar, dokumen bukti kas keluar, maka langsung kita masukkan di input ke dalam jurnal payment atau cash disbursement journal. Jadi kalau misalkan ada di antara salah satu ini, kalian bisa menggunakannya ya. Artinya sama, yaitu adalah jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya kita ikutin berdasarkan bukti transaksi yang tadi. Tanggalnya adalah tanggal 1 Desember tahun 2018. 1 Desember 2018 dengan dokumen numbernya adalah BKK strip 001. Keterangannya adalah tadi pembayaran gaji dan listrik. Kita tulis saja listrik ya. Nah, di sini yang akan kita bayarkan tadi yang pertama adalah wage and salaries payable serta elektrik. Oke. Kita cek. Di sini tidak dituliskan ya nama akunnya, tapi hanya dituliskan account number. Kita masukkan di kolom other ya, karena dia tidak memiliki kolom tersendiri, jadi kita masukkan saja di kolom other. Kita masukkan account numbernya, kita cek kodenya berapa. Karena payable langsung saja kita ke kode nomor 2. Ya, di sini wages and salaries payable kodenya adalah 2 strip 0010 dan elektrik adalah 2 strip 1120. Kita input saja di sini. Nomornya adalah 2 strip 0. Lalu wage and salaries dan elektrik adalah 2 strip 1120. Masukkan nominalnya, amount-nya berapa tadi ya? 24 juta dan 2.500.000. Kita input di sini nominalnya. Di sini adalah 2.500.000. Maka total cash in bank yang harus dibayarkan adalah ditambah ini 26.500.000. Paham ya? Ya, sama kan dengan jawaban tadi? Oke, clear. Jangan lupa ini ditandatangani oleh kalian yang membuat jurnalnya. Selanjutnya, dokumen transaksi kedua. Tertulis di sini adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk dengan nomor buktinya adalah BKM 001. Kalau sudah ada dokumen bukti kas masuk, berarti kita menggunakan jurnal penerimaan kas karena kas kita masuk atau kas kita bertambah. Keterangannya di sini adalah penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 25 Oktober 2018. Terminnya 2/10 N/30. Karena dia telat bayar, maka dikenakan denda sebesar 1% atas keterlambatan pelunasan. Oke, kita cek di sini. Kita punya transaksi Elmina, transaksi dengan PT Amelinda. Kita lihat dulu berapakah total piutang dengan PT Amelinda. Ya, cek di sini di rincian. Amelinda, ya di sini PT Amelinda memiliki saldo piutang sebesar 87.500.000. Oke, sekarang kita cek di sini. Piutang atau account receivable saldonya adalah 87.500.000.
karena dia telat membayar, maka dikenakan denda 1%. Denda 1%, bahasa akuntansi adalah late fees collect. Ya, late fees collect adalah denda keterlambatan atas pelunasan piutang. Kita hitung saja, 1% dikalikan total piutangnya menjadi 875.000. Maka di total cash in bank yang akan kita terima atau PT Elmina terima adalah sebesar 88.375.000. Account receivable ditambah dengan denda totalnya segini. Oke. Kita input langsung ke dalam jurnal cash receipt. Oke, di sini. Nah, cash receipt journal, date-nya tadi tanggal berapakah tanggalnya? Tanggalnya adalah tanggal 4 Desember 2018, nomor bukti BKM 001. Oke, di sini 4 Desember 2018. BKM 001, deskripsinya adalah PT Amelinda. Cash in bank yang kita terima tadi berapa totalnya cash in bank? Ya, segini ya. 88.375.000. 88.375.000. Lalu di sini ada pelunasan piutang. Piutang atau account receivable-nya ada di kredit sebesar 8.700.500 dan dendanya 875.000. Sekarang kita cek. Oke, kita masukkan dulu di account receivable 80 berapa tadi ya? Ibu lupa. 87.500. Oke, ada late fees collect. Karena dia tidak ada kolom tersendiri, maka dimasukkan di kolom other. Kita cek other ada di nomor berapakah late fees collect. Oke, dia masuknya di kategori non-operating income. Berarti ada di sini 8/2000. Oke, kita masukkan di sini 8/2000. Nominalnya adalah 875.000. Ya, seperti ini. Paham ya? Selanjutnya dokumen ketiga. Kita turunkan kembali dokumen ketiga, jangan lupa ada tanda tangan nih. Ya, di sini PT Sedar. PT Sedar, ada kalimat PT Sedar di sini. PT Sedar, lalu PT Sedar di sini faktur penjualan Elmina kepada PT Elmina. Kalau kata kuncinya gampangnya adalah ketika dokumen transaksi ini yang membuat bukan dari PT Elmina, karena yang membuat kan pasti ada di sini nih di atas ya. Pembuat pasti akan ada di atas. Jika Elmina tidak ada posisinya di atas atau sebagai pembuat nota atau pembuat faktur, berarti di sini Elmina statusnya sebagai pembeli. Oke. Kalau Elmina sebagai pembeli, maka dia harus masuk ke dalam jurnal pembelian. Kenapa pembelian? Karena dia menggunakan dokumen transaksi faktur. Pembelian, jurnal pembelian itu mencatat seluruh pembelian yang sifatnya adalah kredit. Kalau kredit berarti dokumen transaksinya didukung dengan faktur. Kita masukkan di sini. Kita cek. Nomor faktur adalah FPJK strip 011, tanggalnya 7 Desember 2018. Lalu di sini yang kita beli kepada PT Sedar adalah dua persediaan ini ya, meja dan sofa Mediterranean. Ya, nilai total pembeliannya 205.400.000, dikenakan PPN 10% menjadi 20.540.000. Biaya pengiriman atau biaya angkutnya adalah 1 juta. Kita mengakukan uang muka. Uang muka itu sama dengan DP ya, DP.
DP 50 juta berarti sisa utang kita adalah 176.940.000. Bagaimanakah cara pengerjaannya? Ya, kita masukkan dulu ke dalam jurnal pembelian. Oke, di sini. Sebelum kita masuk ke jurnal pembelian, kita lihat dulu nih studi kasusnya di sini. Ya. Studi kasus yang di sini bisa kalian cek ya. Oke, seperti ini. Penjualan, karena kita menggunakan metode sistem perpetual, maka tidak ada istilah lagi purchase, melainkan langsung persediaan kita bertambah. Akun merchandise inventory kita bertambah sebesar 205.400.000. Dilihatnya dari yang ini. Total penjualan. PPN 10% karena kita pembelian, maka PPN masukan atau VAT in. VAT in sebesar 20.540.000. Kemudian biaya pengiriman atau biaya angkut pembelian istilahnya adalah freight paid. Nilainya adalah 1 juta, posisinya masih di debit. Lalu ada uang muka, karena kita bayar uang muka, maka cash in bank kita berkurang di kredit sebesar 50 juta. Dan terakhir adalah sisa account payable-nya adalah 176.940.000. Ya, seperti ini ya nanti jurnalnya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Kita cek. Oke, di sini. Date-nya kita lihat lagi, tadi date-nya tanggal berapa? Tanggal 7 Desember tahun 2018 ya. 7 Desember 2018. Selanjutnya dokumen numbernya adalah FPJK. Saya copy aja di sini ya. FPJK strip 011, kita masukkan ke sini. Deskripsinya adalah PT Sedar. Merchandise inventory-nya kita masukkan di sini. Merchandise inventory adalah saldo yang di sini, total penjualannya, total barang. Nah, selanjutnya VAT in-nya adalah mana tadi ya, bukti transaksi. VAT in 20.540.000. Kemudian ada others-nya adalah freight paid. Kita cek freight paid itu saldonya nomor berapa, nomor kode rekeningnya. Dia di kolom COGS ya. Nah, ini dia. 5 strip 1100 kita masukkan di kolom other. 5 strip 1100, nilainya adalah berapakah tadi? 1 juta ya. 1 juta. Ya. Lalu account payable-nya itu yang ada di sini. Sisa tagihan, total tagihannya 176.940.000. Selanjutnya ada lagi other-nya, yaitu adalah account cash in bank, karena kita bayar DP tadi ya, bayar uang. Cash in bank kodenya 1 strip 1110. Masukkan di sini 1 strip. Nah, nilainya tadi adalah 50 juta. Ya, seperti ini. Seperti ini ya cara pengerjaannya, sangat mudah sekali, betul ya, 50 juta. Nah, jangan lupa ini yang hitam, saya bold hitam ini berarti dia adalah total ya. Ya, seperti ini. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kita masuk ke dokumen transaksi 4. Oke, kita masuk dokumen transaksi 4. Di dokumen transaksi keempat, ini ada bukti memorial. Biasanya kalau bukti memorial itu terkait dengan transaksi retur ya. Ya, penjelasan transaksi di sini berdasarkan nota retur.
telah dikirimkan kembali dagangan yang dibeli dari PT Sedar pada tanggal 7 Desember 2018. Berarti kita melakukan retur pembelian ya kepada PT Sedar. Yang dikembalikan di sini adalah meja klasik 1 unit nilai 8.300.000, berarti ini adalah merchandise-nya atau inventory-nya. Kemudian ada PPN 10% 830.000, berarti VAT-nya, dan total utang yang kita kurangkan karena retur berarti utang kita berkurang. Jumlahnya adalah 9.130.000. Bukti memorial, dokumen bukti memorial kita akan menginputnya ke dalam jurnal umum atau jurnal memoriam. Bukan memoriam. Ya, seperti ini. Lalu deskripsinya apa? Deskripsinya kita sesuaikan karena ini adalah retur pembelian. Deskripsinya adalah nama akunnya ya. Kita cek dulu tadi date tanggal berapa? Tanggal 8 Desember, nomor buktinya BM001. Kita input di sini. 8 Desember 2018. Dokumennya adalah BM 001. Deskripsi yang pertama itu adalah akun yang berkurang adalah utang kita, karena ketika kita mengembalikan barang dagang kita yang sudah kita beli, maka utang kita akan berkurang kalau kita belinya secara kredit. Oke. Account payable kita berapakah yang berkurang? 9.130.000. Kita masukkan di kolom debit. 9.130.000. Ya. Lalu kita input yang di kredit. Kredit tadi yang kita kembalikan adalah barang dagang, otomatis VAT-nya mengikuti, berkurang juga di kredit. Persediaan barang dagang atau merchandise-nya adalah 8.300.000. Kita masukkan di sini. Merchandise inventory berkurang di kredit, nilainya adalah 8.300.000. Kemudian VAT-in-nya mengikuti ya, pasti kalau kita mengembalikan, kalau kita beli barang secara kredit pasti ada VAT-in mengikuti merchandise. Nilainya 10%, berarti 830.000. Oke, dari total balance ya jurnalnya. Oke, seperti itulah returnya. Jangan lupa kita kasih keterangan di sini. Retur pembelian PT Sedar. Ya, seperti ini. Paham ya? Lanjut ke dokumen transaksi kelima. Ya, ini adalah dokumen transaksi yang kelima. Selanjutnya, transaksi kelima. Di sini kita melakukan transaksi penjualan ya. Ada faktur penjualan karena kita yang membuat. Jadi PT Elmina yang membuat dokumennya, status Elmina adalah sebagai penjual. Elmina menjual kepada PT Amelinda sebanyak sekian unit. Ya, meja sofa nilainya adalah 141.705.000. Ini adalah total barang yang dijual. Di sini terminnya tidak ada kata 2/10 atau N/30 atau termin yang ada jangka waktunya ya, tapi terminnya tertulis COD, cash on delivery. Kalau COD berarti di sini transaksinya dia secara tunai, penjualan tunai. Ada kalimat faktur penjualan, kalimat di sini terminnya COD berarti dia penjualan tunai juga, maka masuknya adalah ke cash receipt journal. Ya, kalau penjualan kredit berarti dia akan masuk ke dalam sales journal, tapi kalau dia COD atau tunai penjualannya maka masuknya di cash receipt. Nah, kita cek di sini. Salesnya, nilai salesnya adalah 141.705.000. PPN 10%. Ketika kita melakukan transaksi penjualan, maka PPN yang berpengaruh adalah VAT out. Biaya pengirimannya
pengiriman penjualan yaitu freight collect. Kalau tadi pengiriman pembelian freight paid, penjualan freight collect, down payment atau cash in bank karena kita melakukan penjualan tunai atau COD. Nah, salesnya sudah tergambarkan ya di sini ya. Kita cek di sini. Tambahan, ketika kita melakukan transaksi penjualan dengan sistem perpetual, ada tambahan 2 akun, yaitu COGS dan Merchandise Inventory. Nah, dapat dari manakah di sini? Tutorial saya buat di sini 102.700.000 dapat dari mana? Nah, kita cek di dalam buku besar persediaan. Buku pembantu persediaan di sini. Oke. Nah, kita input dulu kali ya. Kita input dulu akun-akun berikut. Penjualan tunai berarti cash in bank kita bertambah. Cash in bank bertambah 156.875.500. Kita masukkan ke cash in-nya dulu. Oke. Tadi tanggal berapa? Kita cek tanggal 10 Desember. Nomor faktur atau dokumennya FPJT strip 012. Kita copy aja ya, saya kurang hafal juga. Tanggal 10 Desember. Oke, dokumen transaksinya adalah ini. Deskripsinya adalah PT Amelinda. Cash in bank-nya, cash in bank nilainya adalah ini ya. Kita menerima cash in bank 156.875.000. Lalu kita masuk ke kolom kredit. Kredit itu ada sales, VAT out, dan freight collect. Apakah ada akun ini di kolom tersendiri? Kita cek dulu. Ternyata tidak ada ya akun-akun tadi di kolom tersendiri, maka kita cek dulu berapakah kode rekening dari ketiga akun tersebut. Yang pertama kita cek adalah sales, VAT out, dan freight collect. Kita cek di neraca saldo. Sales berarti masuknya ke dalam penjualan, kodenya adalah 4. Kita cek langsung di kode 4. Ya, ini sales 4 strip 1000. Masukkan dulu kita kodenya 4 strip 1000. Kemudian ada VAT out. Ya, kita cari VAT out. VAT out. Nih di sini 2 strip 1130. 2 1130. Selanjutnya yang terakhir adalah freight collect. Berapakah freight collect-nya? Freight collect 8 strip 3000. 8 strip 3000. Ya. Berapakah nominalnya? Nominalnya bisa kita lihat di sini. Sales adalah 141.705.000. Oke. 141.705.000. Kemudian ini tadi adalah VAT out-nya. VAT out adalah ini. Dan freight collect-nya adalah 1 juta. Nah, seperti ini ya. Mudah ya. Oke, tambahan akunnya ketika kita melakukan transaksi penjualan baik kredit maupun tunai, maka ada tambahan akun COGS to Merchandise Inventory. Ya, COGS posisinya di debit dan Merchandise Inventory-nya di kredit. Karena nggak ada kolom COGS di debit, maka kita masukkan di kolom other. COGS, berapakah kode rekening dari COGS itu sendiri? Kita cek COGS berapakah? 5 strip 1000. Kita masukkan di sini 5 strip 1000. Nominalnya kita belakangin dulu. Dan merchandise inventory, kode rekeningnya berapa? Kita cek di neraca saldo, dia di kelompok aset paling atas, berarti
Merchandise inventory, ya, ini 1 strip 1160. 1 strip 1160. Oke. Nah, ini kita cek nih. Tadi kan PT Amelinda ya, di tanggal 10 transaksi PT Amelinda. Kita lihat out. Out itu berarti ketika penjualan berapakah yang dikeluarkan untuk PT Amelinda untuk item meja klasik atau RTB. Di sini 41.500.000. Kemudian item yang kedua tanggal 10 PT Amelinda adalah 61.200.000. Ini kita totalkan, Nak. Kita totalkan berarti 41.500.000 ditambah 61.200.000. Nah, ini adalah nominal untuk COGS dan merchandise inventory. Ibu ulang ya. Ditotalkan antara item 1 dan item 2 punyanya PT Amelinda di kolom out. Ya, item pertama 41.500.000, item yang kedua 61.200.000. Nah, kita total di sini sama dengan 41.500.000 ditambah 61.200.000. Ya, segini. Jadi nominalnya adalah 102.700.000. Apakah sama dengan yang tadi ditampilkan? Ya, sama ya. 102.700.000. Nah, di sini ada tutorialnya. 41.500 ditambah 61.200.000, totalnya adalah 102.700.000. Jangan lupa merchandise inventory-nya yang dikredit kita masukkan juga nominalnya, yaitu 102.700.000. Seperti ini. Mudah sekali ya. Selanjutnya masuk ke dalam dokumen 6. Dokumen 6 ini adalah dokumen tentang bukti kas keluar pembayaran kepada bengkel Barakuda atas servis kendaraan, yaitu pembayaran servis ya, reparasi sebesar 2.500.000. Memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto dicatat sebagai utang pajak. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini cash in bank yang harus dibayarkan adalah 2.450.000. Nah, ini cara pengerjaannya. Beban reparasi atau maintenance expense ya, repair and maintenance expense atau beban reparasi, beban servis. Nah, ini nilainya adalah 2.500.000 tertera di sini. Posisinya ketika kita bayar beban, maka beban kita bertambah di debit 2.500.000. Lalu cash in bank kita berkurang 2.450.000. Sebelum tahu kenapa bisa 2.450, kita cek di sini. Di sini ada potongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Berarti jumlah brutonya adalah 2.500.000 ya. Cara perhitungannya 2% dikalikan dengan jumlah bruto adalah 2.500.000. Nah, hasilnya adalah 50.000. Maka cash in banknya dikurang dari beban total beban reparasi 2.500.000 dikurang 50.000, maka cash yang harus dibayarkan adalah 2.450.000. Seperti biasa, BKK masuknya adalah di jurnal pengeluaran. Kita cek dulu tanggalnya 12 Desember ya. Masuk di cash out tanggal 12 Desember. BKK 002. Tadi pembayaran servis kendaraan. Nah, kita tadi bayar beban maintenance ya di debit. Kita cari dulu di sini neraca saldo beban-beban. Beban itu berarti ada di kelompok 6. Kita cari repairs and maintenance. Nah, ini dia. 6 strip 1180. Kita masukkan di sini